Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Widianto, NPM 1804041172, mahasiswa Ekonomi Syariah kelas C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peluang penggunaan emas sebagai mata uang global. A. Pengertian uang dan dinar atau uang emas. 1. Pengertian uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterangkan bahwa uang adalah alat penukar atau standar pengukuran nilai yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu. KBBI tahun 1989 nomor 979. Sementara itu, Iswardono Sarjono Permono menyatakan bahwa uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran utang-utang dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian tanpa penundaan. Iswardono Sarjono Permono 1994 nomor 4. Uang juga didefinisikan sebagai alat penukar atau alat standar mengukur nilai yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah di setiap negara, berupa uang kertas dan logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Sigit Winamo dan Sujana Ismaya 2003 314. Pengertian uang yang paling sempit adalah bahwa yang termasuk dalam pengertian uang yaitu uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat. Uang tunai ini disebut uang kartal karena uang inilah yang langsung bisa digunakan atau dibelanjakan dan boleh karena langsung mempunyai pengaruh harga-harga barang. Kedua, pengertian dinar atau uang emas. Kata dinar tidak berasal dari kata Arab tetapi berasal dari Yunani dan Latin. Muhammad Sukri bin Muhammad merupakan wakil mufti Kelatan menyatakan sebagai berikut bahwa istilah dinar dikatakan berasal dari Romawi yaitu dinarius yang berarti nama emas yang telah ditempa. Sedangkan istilah dirham berasal dari kata darhama Yunani yang berarti perak yang ditempah atau diresmikan. Perkembangan selanjutnya pada masa kejayaan Islam, dinar dan dirham mencantumkan kata-kata atau kalimat teologis Islam dengan beberapa alasan seperti A. Melambangkan tauhid Islam, B. Menunjukkan ekonomi Islam dan stabilitas moneter. C. Mengingat Allah adalah pencipta alam semesta dan kausalitas untuk semua manusia. Maka yang dimaksud dengan dinar adalah mata uang koin yang terbuat dari emas. B. Standar emas. Secara garis besar, terdapat dua fase perkembangan penggunaan uang sebagai dasar sistem moneter dunia yaitu masa standar emas atau gold standard dan masa uang fiat atau fiat money. Standar emas merupakan masa di mana sistem moneter dunia ditopang oleh penggunaan emas koin, batangan, dan uang yang ditopang dengan emas atau backed by gold. Masa standar emas terdiri dari tiga masa yaitu masa standar emas klasik atau classical gold standard sekitar tahun 1770 sampai 1914. Masa standar tukar emas 1925 sampai 1930 dan masa sistem Bretton Woods yang dimulai dari tahun 1946 hingga 1971. Dalam masa standar emas klasik, jenis uang yang digunakan berupa emas dalam bentuk koin dan emas batangan atau gold bullion. Pemerintah membuat batangan emas sebagai alat pembayaran hutang yang sah, baik oleh swasta maupun oleh pemerintah. Sistem standar emas klasik berakhir setelah pecahnya Perang Dunia Pertama, di mana pemerintah berbagai negara meninggalkan standar emas dan mencetak uang untuk menutupi sebagian biaya perang. Perang telah mengakibatkan terjadi kondisi ekonomi yang tidak stabil yang ditandai dengan terjadi inflasi yang sangat tinggi. Untuk mengatasi kondisi perekonomian yang tidak stabil tersebut, beberapa negara kembali menggunakan standar emas yang digunakan hingga tahun 1930-an. Penggunaan kembali standar emas berakhir disebabkan tidak adanya mekanisme penyesuaian yang layak dalam sistem moneter dan besarnya perpindahan modal yang cenderung merusak sistem moneter. Di samping itu, masa tersebut merupakan masa terjadinya perang dunia dan kondisi perekonomian yang buruk sehingga sistem standar emas sulit untuk digunakan. Sistem Bretton Woods yang beroperasi dari tahun 1946 hingga 1971, secara umum sistem Bretton Woods adalah
sebuah standar tukar emas di mana Amerika Serikat diminta untuk mempertahankan harga emas secara baku dengan harga $35 per ounce emas. Sedangkan negara lain melakukan nilai tukarnya terhadap dolar yang ditopang dengan emas. Sistem Bretton Woods mengalami peningkatan dengan semakin banyaknya negara yang menjadi anggota IMF dan terciptanya sebuah sistem moneter internasional yang lebih stabil yang ditandai dengan pesatnya perkembangan output dunia dan perdagangan dunia yang meningkat begitu pesat. Secara keseluruhan, sistem Bretton Woods berfungsi secara baik dan menghasilkan kestabilan moneter hingga pertengahan dasawarsa 1960-an. Sistem Bretton Woods berakhir pada tahun 1971 dan mulai saat itu sistem moneter internasional menggunakan uang fiat berupa uang kertas sebagai dasar dari sistem moneter dan alat transaksi internasional yang tidak ditopang lagi dengan sejumlah nilai emas. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa keberhasilan penerapan uang emas pada masa dahulu didukung oleh sistem keuangan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang masih sangat sederhana dan belum kompleks. Akan tetapi, pada saat ini sistem keuangan tidak lagi sederhana dan aktivitas ekonomi sudah semakin kompleks dengan adanya berbagai inovasi di dalamnya. Terlebih lagi, sistem ekonomi dan keuangan saat ini bersandar pada sistem suku bunga dan maisir atau spekulasi. Sistem keuangan ribawi seperti ini mengakibatkan penerapan kembali uang emas akan menghadapi tantangan yang cukup sulit. Kesulitan dalam penggunaan kembali uang emas dikarenakan adanya keterbatasan ketersediaan emas sebagai bahan baku uang dan perlunya reformasi total di sistem keuangan, baik secara regulasi, struktural, dan operasionalnya. Kendala yang dihadapi dalam wacana penerapan uang emas ini akan cukup rumit, baik secara sistematik maupun situasional. C. Fungsi dinar dan dirham. A. Uang sebagai satuan hitung. Tujuan utama diciptakan uang oleh manusia adalah sebagai perantara yang digunakan sebagai alat ukur dan satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dengan adanya uang tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah. Dengan uang, pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan tanpa menghadapi halangan. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, yaitu fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang. Karena itu pun para ahli ekonomi seharusnya mengutamakan fungsi ini dalam definisi uang yang berdasarkan pandangan terhadap fungsi-fungsinya secara ekonomi dari seluruh fungsi lain. B. Uang sebagai alat penyimpan nilai. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang berharga yang dipergunakan untuk masa yang akan datang. Kekayaan yang disimpan dapat beragam bentuk dan macamnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Uang yaitu sebagai alat atau media pengukuran nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas yang lain. C. Uang sebagai media tukar. Uang adalah sesuatu zat yang tidak ada harganya kecuali nilai uang itu sendiri, dan dengan nilai tersebutlah bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan secara adil. Emas dan perak selain digunakan sebagai uang, dengan fungsi medium pertukaran juga sebagai alat pengukur sesuatu dan sebagai simpanan. Menurut Ibnu Taimiyah, uang adalah alat tukar. Beliau juga menentang perdagangan uang. D. Uang sebagai ukuran pembayaran tertunda. Fungsi ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Untuk meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah selama 5 tahun akan terus berkembang nilainya daripada meminjamkan 1 ekor kambing dalam waktu yang sama. D. Kelebihan dan kekurangan dinar. Terdapat banyak keuntungan yang didapatkan ketika emas menjadi sistem alat tukar atau uang. Manfaat tersebut adalah: 1. Sistem uang emas akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya, yaitu masalah yang menentukan peranan kekuatan uang. Kekayaan dan perekonomian. Dalam kondisi semacam ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri, sehingga bisa mempengaruhi harga-harga barang dan gaji para pekerja. Kedua, sistem uang emas juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antar negara. Ketiga, dalam sistem uang emas, bank-bank pusat dan pemerintah tidak mungkin memperluas peredaran kertas uang. Karena secara umum, kertas uang tersebut bisa ditukarkan menjadi emas dengan harga tertentu.
Keempat, setiap mata uang yang diumumkan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu berupa emas. Kelima, setiap negara akan menjaga kekayaan emasnya sehingga tidak akan terjadi pelarian emas dari satu negara ke negara lain. Sedangkan dari sisi fisik emas memiliki keunggulan dari jenis mata uang lainnya, antara lain 1. Emas lebih tahan lama dibandingkan komoditas lain termasuk dengan jumlah jenis logam sendiri. Emas tidak dapat beroksidasi dengan mudah sehingga ia anti karat. Ia tetap stabil dan tahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Meski emas tenggelam ke dalam lautan bergaram misalnya, namun ia tetap dalam bentuk aslinya dan tidak mengalami perubahan. Emas yang telah diproduksi ratusan tahun silam nilainya sama dengan emas yang baru saja diproduksi. Tak heran jika emas merupakan sarana penyimpanan kekayaan atau store of value yang paling baik. Bandingkan dengan komoditas lain seperti kertas, meski dapat digunakan sebagai media tukar atau medium of exchange, namun ia tidak dapat menyimpan kekayaan dalam waktu lama. Kedua, emas merupakan logam yang dapat dibagi-bagi atau diversibility dalam ukuran kecil dan dapat dilebur kembali seperti semula. Dengan sifat tersebut, ia dapat menjadi alat tukar yang dapat diubah menjadi suatu yang berguna kapan saja dengan tetap menjaga nilainya. Ia bisa menjadi perhiasan atau perkakas pada suatu hari dan dijadikan uang hari berikutnya. Ketiga, emas merupakan komoditas yang bernilai tinggi atau luxury good. Komoditas tersebut memiliki nilai unit yang tinggi meski ukurannya kecil. Oleh karena itu, seseorang hanya membutuhkan sedikit emas untuk melakukan transaksi barang dan jasa dalam ukuran besar. Nilai 1 ons emas misalnya setara dengan setengah ton lempeng besi. Emas juga berbeda dengan mata uang kertas yang nilainya ditentukan oleh kekuatan hukum suatu negara, di mana nilai intriksinya jauh di bawah nilai nominalnya. Nilai emas ditopang oleh fisiknya sendiri. Keempat, emas termasuk komoditas yang dapat diterima secara luas atau universally oleh masyarakat dunia sebagai benda bernilai sekaligus dapat dijadikan sebagai alat tukar. Bandingkan misalnya dengan dolar AS. Meski telah menjadi mata uang internasional, namun tetap saja ia kalah pamor dengan emas. Tidak semua orang di dunia ini mau menerima dolar sebagai alat transaksi apalagi ketika perekonomian Amerika Serikat mengalami ketidakstabilan. Kelima, emas bersifat langka. Ia tidak dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang dengan mudah dapat diciptakan melalui mesin cetak. Apalagi dengan kecanggihan teknologi percetakan yang terus berkembang membuat uang kertas begitu mudah untuk ditiru. Dengan keunggulan fisik tersebut, tidak heran jika emas dalam kurun waktu yang cukup lama, baik di masa primitif maupun di masa modern, telah dijadikan sebagai mata uang yang paling tangguh, baik sebagai alat tukar atau medium of transaction, maupun sebagai penyimpan kekayaan atau store of value. Adapun kekurangan atau kesulitan yang dihadapi dengan penggunaan emas ini adalah 1. Bahwa emas telah memusat di negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan produksi, serta negara yang kemampuannya untuk bersaing dalam perdagangan internasional, atau keunggulannya dalam bidang penemu, intelektual, dan teknokratnya terus meningkat. 2. Emas telah menjadi devisa beberapa negara sebagai akibat dari neraca keuangannya. Ketiga, tersebarnya sistem uang emas tersebut telah dibarengi dengan konsep pengistimewaan di antara beberapa negara dalam beberapa aspek produksi yang berbeda serta tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan di antara negara-negara tersebut. Peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Uang kertas yang beredar saat ini bukanlah uang yang beredar sejak dahulu kala. Uang kertas menjadi wajib digunakan sejak Perang Dunia I berkecamuk, yang sebelumnya hanya sebagai mata uang alternatif. Terdapat faktor-faktor yang mendorong negara-negara di dunia meninggalkan sistem uang tambang dan beralih pada sistem mata uang kertas. Pertama, faktor militer, berupa penyiapan cadangan emas sebesar-besarnya bagi negara yang terlibat perang untuk membeli keperluan dan peralatan perang, yang terkendala dalam pengangkatan uang ke tempat militer. Kedua, faktor politik, berupa menancapkan pengaruh politik kolonial dengan melakukan kontrol terhadap negara-negara berkembang, dimulai dengan pembatalan penggunaan uang tambang emas. Dan ketiga, faktor ekonomi, diantaranya hilangnya era perdagangan bebas dunia, tidak seimbangnya peredaran saldo emas, dan ketidakcukupan emas untuk penggunaannya. Dengan adanya kenyataan-kenyataan yang ada,
muncul gagasan untuk kembali pada dinar emas sebagai mata uang yang dilontarkan oleh para pemikir ekonomi Islam dan golongan politik Islam. Umumnya, gagasan tersebut ditunjukkan dengan argumentasi akademis, berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kelemahan dan kegagalan sistem moneter yang berjalan saat ini, dan sebagai jalan keluar atas permasalahan tersebut adalah kembali pada dinar emas. Di antara para pendukung gagasan ini mengkritisi bahwa akar persoalan dalam sistem moneter yang berjalan saat ini ada 3 pilar pokok, yaitu fiat money, bunga, dan kewajiban untuk memelihara cadangan minimum di bank sentral. Atas permasalahan ini ditawarkan jalan keluar dengan kembali kepada sistem dinar emas, disertai dengan teknis-teknis penggunaan dinar emas dalam perdagangan internasional dan dalam transaksi domestik. Sedangkan di Indonesia, pengembalian dinar dan dirham dimulai dari tindakan-tindakan elementer yaitu dalam bentuk pencetakan fisik koin dinar dan dirham. Kemudian mengedarkannya dalam 2 cara, yaitu penukaran uang kertas dan dengan komoditi atau perdagangan. Strategi konsep dinar dalam perdagangan internasional. Ide penerapan gold dinar dalam perdagangan internasional diakui memerlukan keputusan politik yang tidak sederhana. Lantaran itu, perlu kesabaran luar biasa untuk terus meyakinkan berbagai pihak, khususnya negara-negara muslim, untuk akhirnya bisa mencapai kesepakatan yang dimaksud. Agar konsep dinar dapat menjadi mata uang internasional antar negara muslim, maka perlu beberapa strategi yang harus disiapkan. Antara lain dapat ditempuh melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus membuat kesepakatan atau kompetensi atau peraturan tentang pembayaran transaksi perdagangan internasionalnya, baik perdagangan secara bilateral maupun multilateral, dengan menggunakan mata uang dinar. Hal ini agar mendorong akselerasi penerapan dinar dalam perdagangan internasional, karena undang-undang atau peraturan merupakan payung hukum dan instrumen utama demi terrealisasinya tujuan yang dimaksud. Tahap kedua, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus memulai dengan membuat standar ukuran umum mata uang dinar yang akan digunakan sebagai mata uang tunggal yang perlu dipenuhi dengan mengambil rata-rata persamaan dari negara-negara OKI yang mau bergabung. Tahap ketiga, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus menciptakan suatu lembaga yang akan mengurus dan mengelola kendali moneter yang menjadi embrio yang nantinya akan menjadi bank sentral atau bank kustodian dari seluruh negara OKI. Sebagai contoh, sebut saja IDB atau Islamic Development Bank. IDB berfungsi mengatur kebijakan umum moneter untuk seluruh negara OKI, mengatur operasi nilai tukar mata uang asing, menyimpan cadangan devisa bagi negara OKI, dan mempromosikan mekanisme pembayaran yang stabil antar anggota. Implementasi penggunaan dinar dirham dalam perdagangan internasional. Untuk menggantikan perang uang fiat dan menjadikan uang dinar sebagai mata uang global, diperlukan beberapa langkah dan strategi yang bertahap atau tidak secara drastis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan uang dinar dalam perdagangan internasional antara lain: A. Peran uang dinar dalam perdagangan. Penggunaan uang dinar tidak ditunjukkan untuk mengganti peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Uang tetap diperlukan sebagai alat transaksi domestik. Uang dinar tidak diwujudkan dalam bentuk fisik tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Pembayaran tidak dilakukan dengan mentransfer uang dinar dari satu negara ke negara lain, tetapi hanya mentransfer ekuivalen emasnya ke bank kustodian yang telah disepakati. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesulitan untuk mentransfer emas dalam bentuk fisik, serta memberikan kemudahan bagi negara yang tidak memiliki sumber daya emas yang cukup. B. Penggunaan dinar emas. Uang dinar tersebut akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral dan bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan, sedangkan transaksi bilateral melibatkan 2 negara yang bertransaksi. Perdagangan bilateral tidak hanya terbatas pada negara dalam satu regional, tetapi juga bisa dengan negara yang berada di luar regionalnya. Kesimpulan, uang didefinisikan sebagai alat penukar atau alat standar mengukur nilai yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah di setiap negara, berupa uang kertas dan logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Sedangkan kata dinar tidak berasal dari kata Arab tetapi berasal dari Yunani dan Latin.
Muhammad Syukri bin Muhammad merupakan wakil mufti Kelantan menyatakan sebagai berikut, bahwa istilah dinar dikatakan berasal dari Romawi yaitu dinarius yang berarti nama emas yang telah ditempah, sedangkan istilah dirham berasal dari kata drachma Yunani yang berarti perak yang ditempa atau diresmikan. Melihat faktor-faktor di atas tidak jauh berbeda dengan penggunaan dolar sebagai standar global mata uang dunia, mengakibatkan setiap kegiatan ekonomi global seperti perdagangan, ekspor impor dan transaksi lain melibatkan dolar sebagai standar utama sistem keuangan. Secara praktis, dolar sangat rawan dengan gejolak ekonomi yang memberi dampak luas dan cepat pada perekonomian global. Pada prinsipnya, rusaknya sistem fiat money ini diakibatkan perilaku destruktif manusia berupa spekulasi dan pembuangan. Hal ini tidak lain karena adanya kepentingan politik bagi para pihak yang mendapat keuntungan dalam sistem ini. Dengan adanya kenyataan-kenyataan yang ada, muncul gagasan untuk kembali pada dinar emas sebagai mata uang yang dilontarkan oleh para pemikir ekonomi Islam dan golongan politik Islam. Umumnya, gagasan tersebut ditunjukkan dengan argumentasi akademis berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kelemahan dan kegagalan sistem moneter yang berjalan saat ini, dan sebagai jalan keluar atas permasalahan tersebut adalah kembali kepada dinar emas. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.